Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat saja ya. Dan saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Ya, pada siang hari ini memang panas sekali udara di bumi kita. Tapi itu bukan menjadi penghalang kita untuk berpuasa. Kalau nggak kuat, silakan mampir ke warung terdekat, minum sebentar terus puasa lagi. Oke, mungkin kisah kali ini yang ingin saya ceritakan pada siang hari ini ditulis di tweet Twitternya Bagi Horor atau Podcast Demit Horor. Jadi kisah pada siang hari ini akan menceritakan seorang wanita yang diganggu oleh penghuni rumah nomor 13 yang ada di kompleksnya. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Sebut saja namaku Jen. Aku masih ingat betul kala pertama ayah dan ibu membeli rumah di salah satu komplek di Bekasi ini. Terletak di antara Pondok Gede dan Jati Asih. Perumahan ini kerap dilanda banjir. Herannya, ayah dan ibu betah banget lantaran hanya rumah ini yang terjangkau dengan keuangan mereka. Dan itu di tahun 1996. Aku masih duduk di bangku 2 SMP. Sekarang dibilangnya kelas 8 dan harus meninggalkan sekolahku di Jakarta untuk pindah ke kota patriot ini. Kompleks yang menurutku menyebalkan, gak punya tetangga. Ada sih, tapi hanya beberapa rumah saja. Namanya kompleks, perumahannya saling senderan, kayak remaja baru-baru jadian. Ada pula yang di bagian depan, maklum, perumahan bank negara itu loh. Ngelihat bangunannya lebih banyak yang dikorupsi ketimbang digunakan. Dinding rumahku bisa dipretelin dengan amat mudah kalau kita punya kuku panjang. "Ah elah bu, kenapa harus di sini sih?" kataku protes. Tapi itu awalnya. Sampai akhirnya aku yang doyan eksplorasi menemukan tempat yang asyik banget untuk beraktivitas ala-ala mountain bike. Tanahnya merah dan ada bebatuannya. Wih, pokoknya asyik deh. Jadi kompleks perumahan ini memiliki tetangga kampung yang letaknya menanjak. Sumpah enak banget ke sana. Hanya sekitar 15 menit dari rumahku dengan bersepeda. Auto habis sekolah bakalan betah banget di tempat itu. Dan kerjaanku tiap hari memang bersepeda keliling kompleks juga. Lalu ke tanah kosong, lalu ke kompleks perumahan lagi. Begitu terus. Aku dikenal sebagai banyak bacot, alias sering banget basa-basi dengan mereka. Calon emak-emak kan. Tapi hanya ada satu tetangga yang tak pernah kulihat, yaitu tetangga di rumah nomor 13 yang letaknya persis di belakang rumahku. Yang ku dengar, rumah itu dihuni seorang wanita yang memang tak pernah keluar rumah. Cuekin aja lah. Namun, beberapa peristiwa penting maha dahsyat yang akhirnya membuat aku selalu trauma bila mengingatnya. Mengingat wanita itu dengan segala keanehan yang menancap di benakku. Hingga sekarang usiaku hampir kepala 4. Tak bisa semudah itu kulupakan. Peristiwa pertama, tepat 2 bulan aku dan keluargaku tinggal di rumah itu. Ayah dan ibu sempat meninggalkanku, kakakku dan adikku yang masih TK di rumah sendirian. Mereka pergi reunian berdua saja di malam minggu. Aku lupa tanggalnya. Aku dianggapnya sudah gede sehingga adik diikhlaskan dalam penjagaanku. Kakakku sendiri bukan orang yang pedulian sama adik.
Dengan santainya dia hanya mengunci diri di kamar. Gak peduli adikku sudah makan atau belum. Kalau aku aja sih gampang, masak mie instan juga jadi. Lah, adikku kan masih kecil. Daripada gak waras mikirin dia, lebih baik aku membuatkan makanan untuk adikku. Mie instan dulu ya dek. Maaf kalau di masa depan kamu akan dikenal sebagai generasi micin, kataku. Aku beranjak ke dapur yang memiliki sekitar 4 atap, bukaan dan hanya dilapisi plastik tebal bening. Jadi langsung menatap langit gitu. Terkadang aku suka ngayal ada yang mengintip dari sana. Entah orang, binatang, atau bukan keduanya. Ya pokoknya bikin merinding lah. Buru-buru aku lenyapkan pikiran aneh itu. Fokus masak mie instan. Kelar memasak mie, kumatikan kompor. Dan duk, aku mendengar tembok belakang rumahku yang menempel dengan rumah dinding wanita nomor 13 itu berbunyi keras sekali, seperti dihantam benda tumpul. Tapi kenapa nggak roboh? Karena 2 lapis, dinding rumahku dan dinding rumahnya. Jantungku berdetak kencang. Duk, terdengar lagi suara yang sama sampai 3 kali. Aku gak bergerak, mau pingsan tapi malu adik. Tapi itu suara apa ya? Suaranya berhenti. Pelan-pelan kulangkahkan kaki dekat tembok dan mencoba menempelkan telingaku ke dinding belakang. Lalu, "Mbak, minyak udah jadi." Adikku mengagetkanku. Sial. Oke lah, akhirnya segera ku bereskan membuatkan makanan untuk adikku itu. Lalu kami duduk-duduk manja di depan televisi. "Adik, kamu gak dengar suara tadi? Buk gitu? Kayak badan kita kalau digebukin pakai guling." Adikku menjawab, "Enggak tuh," jawab adikku. Pasti dia bohong. Suara sekeras itu harusnya terdengar paling tidak jarak 10 meter. Nah, panjang rumahku ada sekitar segitu. Auto pasti adikku denger. "Adik, kamu jangan bohong, nanti dosa tahu. Denger apa enggak?" "Ih, dibilangin enggak," katanya. "Suara televisi kamu gak kegedean kan?" "Lah, ini TV baru dinyalain," katanya dengan logat agak cadel. Dia benar, TV baru dinyalakan. Baru ini artinya memang cuma aku yang mendengar. Sambil menemani adikku makan, bulu kuduku merinding. Semoga saja ayah dan ibu cepat pulang. Bangun-bangun aku sudah di atas kasurku sendiri. What the fuck? Aku segera bergegas keluar sambil deg-degan. Sudah pagi rupanya. Matahari sudah meninggi. Tapi aku kok ada di dalam kamar? Harusnya kan di depan televisi. Tanyaku ngegas kepada ayah dan ibu yang lagi sarapan. Lah iya, memang depan TV sama adik ketiduran. Makanya ayah angkat kamu ke kamar. Kok histeris gitu sih? Ucap beliau. Aku cuma "Oh," dan kembali rebahan. Tapi kuurungkan karena ibu masak nasi goreng yang kayaknya enak. Tak perlu cuci gigi. Langsung saja kusikat nasi goreng buatan ibuku itu. "Enak banget bu," kataku. Ibu cuma senyum. Pas lagi enak-enaknya menyantap masakan ibu, ibu cerita kepada ayah dalam bahasa Jawa. Mungkin berharap aku tidak mengerti, tapi percayalah bu, walau dibesarkan di Jakarta, adat Yogyakarta terutama memahami bahasa Jawa ku pegang teguh. Langsung saja ke artinya ya. "Semalam waktu kita sampai, terus kamu mandi, aku mendengar ada suara orang nangis dari arah rumah belakang," kata ibu ke ayah. "Ayah gak denger apa-apa," kata ayahku. "Ya jelas, keran kamar mandi kamu nyalain,
Tangisannya cukup kencang, kayak habis dianiaya gitu, ujar ibu lagi. Ayah menangkap kegelisahan ibu. Aku pura-pura cuek sambil melanjutkan baca novel Ghost Boom. Anak era 90-an pasti tahu banget novel ini. Ceritanya soal hantu-hantuan yang lumayan mengejutkan. Sambil buka-buka Ghost Boom, ku dengar cerita-cerita ayah dan ibuku lagi. Nanti kita coba ke sana ya, Ayah. Aku takutnya ada apa-apa. Kalau memang ada penganiayaan, kita panggil polisi aja, tutur ibuku. Ya sudah, nanti kita ke sana, jawab singkat ayahku. Ayah dan ibuku hendak ke sana sekitar pukul 14.00, berkunjung ke rumah belakang sekaligus membawakan kue-kue. Bagi warga Jogja, bertamu dengan membawa buah tangan itu wajib hukumnya. Kami tak biasa melenggang begitu saja tanpa oleh-oleh. Walau itu hanya roti 4 biji sekalipun. Kulirik jam. Masih jam 9. Masih lama. Aku membayangkan ayah dan ibuku berkunjung ke sana dan akhirnya bisa cari tahu mengenai wanita misterius itu di belakang rumah. Penasaran. Akhirnya jam 14.00 mereka tiba. Aku ingin sekali mengingatkan ayah dan ibu akan janjinya pergi ke rumah tetangga belakang. Tapi stay cool aja lah. Bisa-bisa disemprot beliau kenapa curi dengar percakapan orang tua. Ya sudahlah, aku pura-pura main PS dan berusaha nggak ngerti apapun. Ibu keluar sebentar ya, Jen? Aku cuma menjawab, "Heeh." Padahal keponya setengah mampus. Baru pergi sekitar 10 menit, ayah ibu sudah balik ke rumah. "Orangnya nggak ada," kata ibu. Diteriakin sampai pegel nggak keluar. Tapi lampu teras depannya hidup. Mungkin lagi pergi, kata ibuku lagi. Kok aku jadi curiga ya? Sepertinya dia nggak pergi, tapi memang sengaja mengurung diri. Ah, suuzon banget sih. Tapi namanya anak kecil, hobinya kayak gitu. Gimana caranya untuk investigasi sebenarnya wanita itu di rumah atau tidak? Aku pura-pura ambil sepeda. "Jen, mau kemana kamu?" kata ayah. "Main," jawabku singkat. "Main? Mandi belum? Apa-apa belum? Sikat gigi belum? Main-main aja. Mandi dulu sana," ibuku menyaut. Yaelah. Aku beringsut manyun ke dalam rumah. Kuteruskan saja nonton TV. Lagian panas matahari lagi nyengat-nyengatnya. Nanti sajalah mandi sekalian sore. Begitulah aku. Waktu kecil males banget untuk mandi. Sore menjelang pukul 16.35. Aku masih ingat sekali jamnya. Lantaran itu jam berbentuk kotak yang bisa disetting ulang. Pasti kamu tahu deh, jam lama klasik dan dia berhenti tepat saat aku melihatnya. Nanti saja aku setting. Sekarang aku mau mandi dulu. Mau main sepeda. Kelar mandi seger wangi, aku langsung bergegas ambil sepedaku. Kali ini agak malas ke lapangan. Nanti kotor lagi. Kan aku udah mandi. Aku niatkan saja keliling kompleks perumahan. Oh iya, nama-nama jalan di perumahanku ini diambil dari nama gunung. Ada Jalan Merapi, Jalan Malabar, Jalan Pangrango, Gede, Tinombala, Rinjani, dan banyak lagi. Satu RT biasanya terdiri dari 4 baris rumah yang berhadapan dan membelakangi. Jalan rumah wanita itu bernama Gunung Kawi. Aku melewatinya nanti kalau sudah mau pulang. Biasanya deket-deket maghrib. Karena kompleks ini belum banyak yang menghuni. Mobil dan motor sangat jarang di sini. Aku biasa kebut-kebutan sepeda, lalu menikung tajam di belokan tanpa takut ada kendaraan lain di hadapanku. Ah, ini sungguh mengasyikkan. Tapi itu dulu. Sekarang nggak usah ditanya. Tetangga ibuku bisa punya 3-4 mobil dan garasi rumahnya muat hanya 1 mobil. Kebayangkan,
sempitnya jalan-jalan di perumahan ini. Oke, skip. Hari menjelang maghrib, saatnya untuk pulang. Aku melewati jalan kawi pelan-pelan. Di gang ini kuhitung hanya 7 dari 12 rumah yang sudah ditempati. Sisanya kosong. Aku mulai melewati rumah nomor 13. Pagarnya hanya setinggi dada orang dewasa, kira-kira setinggi kepalaku. Tapi pagarnya jarang-jarang dan tidak ditutupi apapun, sehingga kita bisa melihat di balik pagar. Entah kenapa aku berhenti agak lama di depan rumah itu sambil kuperhatikan setiap sudutnya. Rumah itu ada cahaya bohlam di teresnya, tapi kayak bohlam di peternakan ayam negeri, penuh debu, sarang laba-laba dan temaram. Aku sampai merebahkan sepeda di tengah jalan, mendekatkan diri ke arah pagar, dan kuperhatikan kaca depan rumah. Aku melihat ada yang mengintipku. Sebelah matanya melotot membesar. Hanya terlihat mata, tidak terlihat wajahnya. Sial. Buru-buru ku ambil sepeda dan ngacir. Seram sekali. Hingga hari ini mata itu masih suka terbayang-bayang. Bahkan mendefinisikannya saja aku gemetar. Hingga saat aku melihat mata itu dan naik kelas 3 SMP, tidak ada kejadian yang berlalu aneh. Hingga akhirnya menginjak kelas 3 SMP, ayah dan ibuku mulai bisa membangun rumah. Lumayan terpandang lah kami di komplek ini. Apalagi ayah bekerja di BUMN minyak. Gajinya mungkin yang paling besar di perumahan, yang lebih mirip papan subsidi untuk warga yang tak mampu sebenarnya. Tapi ya sudahlah, disyukuri saja. Hore, rumahku bakal bertingkat. Tapi ibu bilang di atas khusus untuk menjemur, mencuci, serta menyetrika. Jadi tidak dibuat ruangan bertembok. Tetap terbuka dengan dikelilingi teralis, sehingga maling tidak bisa masuk. Well, mantul juga ide ibuku ini. Ada 1 tukang dan 2 pembantunya. Biasanya disebut kenek. Sebelum membangun, ibu minta izin ke tetangga kiri kanan supaya tidak terganggu aktivitas para tukang ini. Nah, giliran di rumah belakang, lagi-lagi ibu tak bisa menemui pemiliknya. Ibu memintaku menemani pergi ke Pak RT, mencari tahu siapa pemilik rumah nomor 13 itu. Wah iya, kenapa ya nggak dari awal nanya Pak RT aja? Pak RT sendiri merupakan seorang pegawai swasta yang hampir jarang memperhatikan warganya karena sibuk bekerja. Pak Ahmad namanya. Dia berusia kayak ayahku. Pada waktu itu masih 47 tahunan. Pak RT mempersilahkan ibu dan aku duduk. Rumah Pak RT ada di ujung jalan Merapi, jalanan rumahku. Kekuasaan Pak RT meliputi Jalan Merapi, Jalan Kawi, dan ya banyak lagi lah. Ibu hahaha sebentar sama Bu RT sambil menanyakan pertanyaan template. Anak berapa, di mana dulu tinggalnya di mana, dan bla 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 lah. Aku cuma bengong sambil ngeliatin ruang tamu Pak RT. Nah, tibalah saatnya menanyakan hal yang mendasar. Anu Pak RT, saya mau tanya, itu rumah di belakang saya itu siapa ya? Saya sejak 11 bulan lalu yang pindah ke sini tidak pernah tahu siapa yang ada di belakang rumah saya itu. Tapi saya kadang mendengar suara-suara aneh, kayak orang nangis, orang bertengkar. Ya, kedengarannya itu sampai dinding rumah saya. Tapi tiap saya samperin, gak pernah ada yang keluar. Atau mungkin orangnya lagi pergi. Kalau bertamu malam-malam kan kurang sopan. Jadi saya jarang ke sana kalau malam. Biasanya siang. Saya mau minta izin ke dia karena saya mau bangun rumah. Namanya tetangga, saya nggak mau loh kalau dia keberatan saat saya bangun rumah. Soalnya pasti suaranya berisik. Saya minta kesediaan Pak RT untuk menjelaskan
siapa yang punya rumah itu. Barangkali Pak RT juga bisa membantu saya untuk mempertemukan." Pak RT dan Bu RT saling memandang. Bu RT tersenyum agak kecut dan menghela nafas panjang, lalu mempersilahkan suaminya untuk menjelaskan. "Monggo Pak." Bu, jadi gini. Yang tinggal di situ namanya Ibu Tantri. Sudah lama beliau mengidap kurang waras. Dulu mereka orang pertama yang menghuni perumahan ini. Paling tidak orang pertama di RT ini. Baru saya. Dulu keadaannya nggak kayak gini, baik-baik aja. Saya sempat ngobrol sama suaminya sekitar 3 tahun lalu, sampai suaminya dan anak-anaknya pergi meninggalkan Bu Tantri seorang diri. Memang begitu. Kalau ada tetangga yang datang, dia nggak mau keluar. Paling ngintip doang di balik tirai. Jelas Pak RT, kalau mau bangun rumah ya bangun aja, nggak apa-apa. Yang penting niat kita baik. Semoga saja Bu Tantri tidak keberatan. Selama ini nggak ada sih yang aneh-aneh laporan. Paling ya hanya Bu Tantri nangis gitu aja, atau ada suara kayak mukul-mukul dinding. Tapi nggak masalah. Kalau ada apa-apa mending ibu lapor lagi aja. Ibuku tersenyum sudah mendapatkan jawaban. Aku pun lega. Oh, orang gila toh, pikirku. Kami pun pulang. Ayah dan ibu mulai memproses pembangunan. Dikarenakan keluarga kami setengah kejawen, ayah dan ibu tak lupa menaruh sesajen agar pembangunan berjalan lancar. Bukan sesajen aneh-aneh pakai ayam cemani segala. Hanya bubur merah dan putih, hio, dan jumlah ganjil. Bunga-bunga diutamakan melati dan kenongo yang ditaruh dalam bejana air tawar. Itu saja. Cukup lama juga. Sebulan penuh proses pembangunan sampai jadi. Lancar dan hasilnya sungguh kece. Semi bangunan beratap, tapi tidak kehujanan. Teralis menutup di bagian belakang dan arah selatan. Bentar deh, digambarin biar ada bayangan ya. Kira-kira begitulah. Nah, di bawah teralis dekat mesin cuci adalah rumah nomor 13. Dan di bawah teralis dekat saluran air adalah rumah nomor 19, samping rumahku. Jadi aku bisa melihat atap rumah mereka. Dan rumah nomor 13 satu atapnya hilang, memungkinkan aku melihat isi rumahnya dari atas. Tapi enggak juga ternyata, karena tertutup plafon. Oke, tanpa basa-basi, aku yang kebagian tugas nyuci semangat banget mencoba area cuci jemur baru yang perdana ini. Apalagi ibu menaruh bali-bali dengan modifikasi kasur kecil di atasnya. Empuk banget. Tugas mencuci jadi terasa aduhai. Biasanya aku mencuci di malam hari sambil kuselingi dengan belajar. Padahal ibu menganjurkan untuk mencuci seminggu sekali saja. Yang penting pakai digosok manual pas hari libur. Duh, malas. Ini rela kulakukan biar hari liburku bisa main seharian. Oke, skip. Nggak tahu kenapa, mungkin kebetulan yang menyebalkan, mencuci perdana itu di hari Kamis mendekati maghrib. Siangnya, pulang sekolah kan tidur. Terus setelah itu aku mulai ritual mencuci, merendam, kasih sabun, puter, dan tinggal baca buku. Tapi lama-kelamaan aku mencium ada bau darah yang dekat di tempat cuci. Baunya sungguh anyir. Sampai-sampai aku pusing. Makin mendekat ke mesin cuci, baunya semakin kuat. What the fuck? Aku melihat ada 3 anjing besar mati di atas atap rumah nomor 13. Dari tempat bali-bali, bangkai anjing itu gak kelihatan karena digantung di bagian bawah teralis. Ini apaan? Aku ngacir menuruni tangga. Teriakku sebut nama ibuku.
Ibu dari dalam kamar habis sholat maghrib ikutan panik. Kenapa? Ada bangkai, Bu. Bangkai apa? Bangkai anjing. Ada bangkai anjing di tempat cucian, kataku sambil mengatur nafas. Ibu keheranan sekejap. Sambil membenahi mukenanya, dia pun ke atas dan, "Mana bangkainya? Kamu ngigo ya? Makanya kalau maghrib di dalam rumah sebentar. Bikin panik aja." Ibu beringsut ke dalam sambil marah-marah. Aku mendekat ke arah atap rumah nomor 13. Ibuku tak salah. Bangkai itu sudah tidak ada. Sayup-sayup aku mendengar ada suara orang bernyanyi. Entah kenapa mataku memandang ke atap rumah nomor 13 yang bolong. Aku mendekat ke arah atap itu lalu melihat di bawahnya. What? Sudah nggak ada plafonnya. Aku samar-samar melihat bagian rumah itu yang cuma diterangi cahaya beberapa lilin. Dan aku melihat wanita itu. Rambutnya ngebob kayak Dora the Explorer, tapi acak-acakan. Dia seperti menggendong sesuatu. Di lantainya kayak ada bercak-bercak apa gitu. Matanya memicing, memicing, dan melebar lagi. Melihat wanita itu ternyata memperhatikanku. Mampus. Aku buru-buru ngacir lagi ke bawah. "Bu, besok aja ya aku kerjakan cuciannya," ujarku ketus. "Lah kan udah direndam," kata ibu. "Besok, Bu. Kalau ku bilang besok ya besok," kataku. Ibu diem. Orang tuaku mengerti kalau aku sedang marah. Pasti memang ada alasan kuat. Aku langsung cuci kaki, masuk kamar dan merebah. Mengingat wajah wanita itu putih pucat. Ada lingkaran matanya hitam, seperti tidak tidur seharian. Bibirnya celemongan lipstik atau darah mungkin ya, aku tidak tahu. Yang jelas berwarna merah. Orang gila, mati saja kau. Aku meso-meso dalam hati sambil ketiduran. Akhirnya hari Jumat. SMP di tempatku belajar cukup jauh dari rumah. Sekali naik angkutan umum jaraknya dari Bundaran HI ke Semanggi lumayan dong kalau jalan kaki. Lantaran anak baru dan merasa nggak selevel dengan SMP negeri, aku malas bergaul. Beda banget sama sekolahku ketika SD dan SMP. Aku masih di sekolah swasta Katolik yang cukup ngehits. Pindah ke Bekasi di SMP negeri pula. Aduh, jatuh deh pasaranku, pikirku saat itu. Di kelas 3 SMP atau kelas 9, aku baru kenal dekat dengan Yogi, yang ternyata dia sekomplek denganku. Bukan cuma sekomplek, Yogi ternyata juga tinggal di Jalan Kawi. Rumahnya nomor 13. Sebenarnya aku sudah tahu sejak lama pindah di komplek ini. Aku sering bertemu dengan Yogi ketika nunggu angkot. Dia bawa motor sendiri, tapi nyelonong aja tanpa menyapaku. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Semoga Yogi bisa memuaskan dahaga kepoku bertanya soal wanita di rumah nomor 13 itu. Yok, gue Jen," kataku menyodorkan tangan. "Ah, gue udah tahu, anak baru kan lu?" tanyanya agak songong. Aku menarik tangan kembali sebab dia tidak menyambut. Gue mau tanya sedikit, lu bisa bantu gue kan?" "Soal apa?" "Itu ibu-ibu di rumah nomor 13." Yogi menatapku. Aku melihat kekhawatiran di wajahnya. "Emang kenapa? Mau tahu?" "Ya gue ngerasa aneh aja. Masa tetangga sendiri gue gak kenal. Udah setahun gue di sana. Gue tahu lu rumahnya deketan sama dia. Ya ceritain dikit lah." Yogi diam beberapa saat. Yang gue tahu dia bukan orang, tapi kayaknya kuntilanak, kata Yogi pelan. Buset, kuntilanak katanya.
Gue salah dengar atau apa ini? Lu nggak salah, masa dia kuntilanak? Enggak. Jadi dia itu dulunya suka ke dukun. Jiwanya dijual terus jadi kuntilanak. Ada pakunya di kepala. Katanya sih, gue denger-denger aja. Makanya dia nggak pernah keluar. Aslinya itu dia udah mati kalau pakunya dicopot. Yogi enteng banget ceritanya, datar dan ngerasa ngeri atau apalah. Tapi lu yakin? Yakin sih. Habis gak pernah keluar. Gue udah tinggal di sana dari SD kelas 5. Gue gak sedikit pun melihat dia keluar. Cuma diceritain. Dulu keluarganya bahagia. Ada suami, anak, terus pada ninggalin dia semua. Katanya gara-gara ilmu hitam tadi. Itu aja sih yang gue tahu, kata Yogi. BTW, lu udah ada teman sebangku nggak? Sama gue aja ya, kata Yogi menawarkan. Aku pun setuju demi informasi yang lebih lancar. Pulang ke rumah sorenya aku main ke tempat Yogi. Tuh anak belum pulang ternyata. Ya sudahlah, ku habiskan waktu dengan bersepeda. Masih ada matahari. Iseng-iseng aku berhenti di rumah nomor 13. Kembali menatap rumah itu, terutama bagian tirainya. Berharap wanita di dalam situ melihatku. Karena aku sengaja nantangin. Masih terang kalau gelap. Aku gak akan tahu siapa yang kuhadapi. Lama aku berdiri. Ternyata dia gak nongol-nongol. Ah, buang-buang waktu aja. Mending aku sepedaan lagi. Aku mengambil sepeda yang kurebahkan di tengah jalan. Saat hendak mengayuh, mendadak kakiku seperti ada yang menahan. Berat banget. Sepedaku juga jadi macet. Rantainya ogah memutar. Waduh, kenapa ini? Tiba-tiba ada suara yang memanggilku. Padahal gak ada orang di situ. Jen. Tubuhku kaku. Hari sudah menjelang maghrib. Tapi aku gak bisa kemana-mana. Tubuhku tidak bisa bergerak. Hanya kepala yang bisa kugerakkan. Lidahku keluh. Mau teriak, minta tolong tapi gak bisa. Aku menengok ke arah rumah itu. Dan di tirainya, wanita itu melongokkan kepalanya. Wajahnya putih keabu-abuan. Dua matanya yang mengerikan menatapku. Senyumnya mengembang memperlihatkan gigi yang berlumuran darah. Jen. Ternyata dia yang memanggilku. Tahu dari mana namaku? Sialan. Sekitar 1 menit aku memberanikan diri untuk menatapnya. Aku berusaha tidak berkedip. Tantangin aja sekalian. Apa maunya? Dia menatap tajam, senyum dan senyum. Aku merasa ada sesuatu yang janggal. Dia seperti mendekat. Mendekat dan "Woi, Jen, ngapain di situ?" Ternyata Yogi sudah ada di sebelahku. Hari sudah maghrib. Matahari sebentar lagi benar-benar hilang. Badanku yang tadinya kaku sekarang sudah agak melemas. Tapi bulu kuduku meremang. Aku memandangi Yogi dengan wajah ketakutan. Yogi memandangiku lalu memandangi rumah nomor 13. "Pulang aja yuk Jen, gue antar. Lu mah nyari perkara," kata Yogi. Aku menurut. Tiba di rumah, Yogi menceritakan semuanya ke ibuku. Wajah ibuku serius, tapi beliau mencoba untuk bijak menanggapi semua itu. Yang Yogi dengar-dengar itu kan semuanya belum terbukti. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Mungkin ini cara Tuhan menegur Jen karena sampai maghrib belum pulang. Kan pamali maghrib-maghrib keluar, kata ibu. Yogi dan aku cuma pandang-pandangan. Akhirnya dia pamit pulang. "Permisi tante, saya pulang dulu," katanya sambil salim ke ibuku. Aku mengucapkan terima kasih ke Yogi sambil janjian besok ke sekolah.
Yogi berjanji menjemputku sekitar 6:30 agar kita berdua tidak terlambat. Setelah aku menutup pintu, ibu menyuruhku duduk lagi. Beliau menasehatiku, "Lain kali, jangan kamu usik orang lain, supaya orang lain tidak mengusikmu. Keingintahuanmu itu yang besar bisa mencelakakanmu, Jen. Tolong dimengerti kata-kata ibu. Andaikan yang Yogi ceritakan benar, lalu kamu mau apa? Sudahlah, tugasmu itu belajar. Gak perlu mencari tahu kehidupan orang lain," kata ibu. Aku hanya mengangguk. Ibu meminta sekali lagi agar mengabaikan apapun yang sekiranya ku dengar, ku cium dan kulihat mengenai rumah nomor 13 itu. Ibu juga menyuruhku terus minta pertolongan kepada Tuhan agar selalu dilindungi. Aku menyanggupi. Tahun demi tahun, walau ada apapun yang aneh, tapi masih tergolong wajar. Aku hanya bisa diam. Ibu, ayah, kakakku, dan adikku juga sama, berusaha bersikap jika itu semua adalah hal yang baik-baik saja. Yang sedikit mengusikku jika ada bayi lahir di komplek perumahan itu, buru-buru dibawa pergi. Kemana tahu sampai bayi itu selesai ASI eksklusif. Beberapa kali tetangga kehilangan peliharaan, bahkan yang rumahnya berjauhan dariku dan sebagainya. Penemuan bangkai binatang di atas atap nomor 13 juga sering terjadi di hadapanku. Lagi-lagi aku berusaha biasa saja. Cuekin aja lah. Bodoh amat, terserah, biarin suka-suka kamu aja. Waktu berlalu. Lulus SMP, lalu lulus SMA, aku ke perguruan tinggi. Dan akhirnya aku menikah dengan siapa? Haha, iyalah dengan Yogi. Lantaran tetangga dekat dan teman sepermainan. Aku dan Yogi udah lebih mirip seperti sahabat dan kepompong. Nikah juga gak rame-rame amat, karena semua orang sudah tahu kisah cinta kami. Jadi gak aneh. Oh iya, hampir seluruh rumah di Jalan Kawi dan Merapi terisi penuh sekarang. Hanya rumah nomor 12 dan 14 saja yang tidak berpenghuni. Dulu pernah ada yang membeli, tapi jadi over credit dan sampai sekarang belum laku. Ada pula yang pernah mengontraknya, tetapi hanya bertahan sebulan 2 bulan. Selebihnya kosong lagi. Kami menumpang di rumah mertua Indah. Bolak-balik saja, kadang seminggu ke rumahku, seminggu lagi ke rumahnya Yogi. Saat Yogi sudah diterima kerja di BUMN, rencananya aku mau ngontrak rumah sendiri, tapi masih di wilayah kompleks. Malam ini giliran menginap di rumah ibuku. "Di mana kita ngontrak nanti, Mas?" "Terserah," ucap Yogi. "Belakang sini?" tanyaku sambil ketawa pelan. Yogi menggeleng keras. "Enggak, gue gak mau ambil resiko. Ntar juga lu hamil kan?" Gue gak berani ngucapin tapi udah kebayang yang enggak," kata Yogi. "Cie, kecewa, khawatir ya?" Aku nyenggol Yogi. Tapi mendadak aku mual dan ingin muntah. "Nah kan, baru juga diomongin. Hamil kali lu, periksa yuk," ujar Yogi ada rasa khawatir. "Ya udah ayo," kataku. Malam itu kami ke bidan yang buka praktek di depan kompleks. "Waduh, selamat ya Pak Yogi, istrinya sudah 4 minggu ternyata," si bidan menyalami suamiku. Mata Yogi berbinar-binar. Aku tersenyum melihat suamiku girang. Kami pulang ke rumah ibuku. Tapi entah kenapa Yogi mendadak ingin malam itu menginap di rumah ibunya. "Gue deg-degan gini ya, nginep di rumah nyokap gue aja ya yang," kata Yogi. Aku aneh melihat dia, tapi ku iyakan. "Ya udah terserah, bilang dulu sama ibu," kataku. Yogi meminta izin kepada ayah dan ibuku. Ibuku mengiyakan setelah sebelumnya keduanya ikutan girang karena kabar bahwa kami akan punya anak. Kami pun langsung ke rumah mertua. Lupa cerita, Yogi ini berdarah Kalimantan, Bali, dan Jawa. Perilmuan supranatural hal yang biasa di rumahnya.
Ibunya pun bisa melihat hal-hal yang gaib, yang tak biasa dilihat orang-orang biasa sepertiku. Meskipun begitu, Yogi dan aku merupakan produk zaman sekarang yang gak repot-repot dengan hal mistis. "Assalamualaikum." Yogi mengucapkan salam saat masuk ke rumah orang tuanya. "Waalaikumsalam." Mertua laki-laki menjawab salam. Bapak mertuaku orangnya lucu, gemuk, dan punya pipi bulet. Dia sayangnya minta ampun kepadaku. Mungkin karena sama-sama orang Jawa. "Dari mana ini?" kata bapak mertuaku sambil mengacak-ngacak rambutku. Ibu mertuaku sedang di kamar mandi. Saat beliau keluar dan menghampiri kami, mendadak wajah beliau menegang. "Tutup pintu sekarang, tutup pintu," katanya setengah berteriak. Aku bingung sekaligus bengong. Aku berinisiatif menutupnya tapi dicegah. "Jen, biar Yogi yang menutup, cepat." Akhirnya suamiku segera menutup pintu. "Ibu udah malam juga, jangan teriak sih," kata Yogi. "Lu gak tahu yang ibu lihat dan yang gue lihat, mas. Jadi lu diem aja," kata Nita, adik iparku menyambar. Yogi pun diam dan maklum. Nita memang juga bisa melihat makhluk astral. Segera, setelah ibu mertua komat kamit membaca doa, dia menghampiriku. "Alhamdulillah, selamat ya," katanya. "Ya beginilah kalau punya mertua udah bisa melihat masa depan. Kami belum cerita aja, dia sudah ngerti." Kenapa nih?" tanya bapak mertua. Aku cuma ngikik. Ibu mertua menjelaskan kepada bapak mertua jika aku hamil. Wah, bapak mertuaku langsung seneng dong dan memberi selamat. Disuruhnya Yogi membeli martabak untuk merayakan kehamilanku. "Beli yang banyak martabaknya. Bapak martabak keju, kamu apalah terserah," kata bapak mertua sembari memberi uang ke anaknya. Namun ibu mertua mencegah. "Besok saja, dia masih ada di sana," kata ibu mertuaku. "Dia siapa, Bu?" tanyaku. Ibu mertua hanya tersenyum di sudut bibirnya. "Itu wanita yang menghuni nomor 13," kata Nita melanjutkan sambil terus memandang ke pintu. Aku terhenyak. Pandangan-pandangan dengan Yogi. Yogi sampai memegang kepalanya tanda pusing. Dari cerita Nita, ternyata dari tadi dia sudah mengintil ke kami. Bapak mertuaku berusaha mencairkan ketegangan yang terjadi. Beliau memang super lah, bisa tertawa di tengah suasana yang mencekam. Bapak mertua menceritakan ulang ketika Yogi masih kecil dan suka buang hajat di celananya. Aku terbahak-bahak, Yogi juga. Hanya Nita dan ibu mertua yang tidak tertawa. Mereka terus memandangi ke arah pintu. Kelar bercanda ria, Yogi dan aku pamit tidur. Bapak mengiyakan. Sementara ibu memberikan sebuah gelang dari kayu gaharu. "Pakai ini selama kamu hamil. Jangan dicopot meski mau mandi sekalipun," kata ibu mertua memakaikan gelang itu kepadaku. Aku mengiyakan. Akhirnya kami beranjak ke peraduan, bersiap untuk tidur. Yogi mematikan lampu sebab tahu aku tak bisa tidur dengan lampu menyala. Aku pun mulai terlelap. Yogi memelukku erat. Entah jam berapa aku terbangun karena kaca di kamar Yogi ada yang mengetuk pelan. Aku merinding lalu membangunkan Yogi. Tapi, ya Tuhan, ternyata Yogi tak ada di sampingku. Kemana dia? Aku berteriak sekencang-kencangnya, "Yogi!" Belum ada yang datang. Aku kembali berteriak-teriak. Pintu kamar terlihat ada yang berusaha membuka dari luar. Jen, buka pintunya." Sial. Aku dikurung di kamar suamiku oleh sesuatu yang tidak nampak. "Yogi, tolong! Jen! Yogi tetap berusaha membuka pintu kamar dengan sekasar mungkin. Dari jendela aku menyaksikan bayangan seseorang.
Dia wanita. Rambutnya mirip Dora. Mungkinkah dia wanita dari rumah nomor 13 itu? Jantungku berdebar-debar. Kupandangi terus arah jendela. Rambut wanita itu yang tadinya mirip Dora memanjang, entah sampai kemana. Tubuhku tak bisa bergerak. Aku ingat pesan ibu. Tetap kusebut nama Tuhan dalam hati. Aku berdoa sebisa mungkin. Di saat yang bersamaan, Yogi berhasil membuka pintu kamar. Dia langsung memelukku erat. "Kamu kenapa?" tanya Yogi kepadaku. Aku tak bisa berbicara. Tubuhku mendingin kayak es. Kulihat di pintu kamar bapak, ibu, dan Nita memandang ke arahku. "Lancang dia, Yok. Kita selesaikan sekarang," ujar ibu mertuaku kepada Yogi. Yogi pun menghela nafas panjang. Setelah suasana agak reda, Yogi bicara kepadaku tentang rencana ibu mertuaku untuk mencari perkara dengan wanita dari rumah nomor 13 itu. Waduh, adu mekanik ini ya nanti ya. "Ibu yakin itu dia?" kata suamiku. "Mas, kamu inget dong pesan ibuku. Kita nggak boleh berprasangka buruk sama orang. Memang yang kusaksikan bayangannya mirip dia, tapi kan bukan berarti itu dia. Kita harus menggunakan asas praduga tak bersalah. Ini bukan hal biasa, perang ilmu atau apalah. Mana aku kepikiran. Enggak sama sekali, aku nggak punya ilmu apapun dalam tanda kutip. Keluargaku juga biasa-biasa aja. Udahlah lupakan," kataku. "Aku dari SD, Jen. Aku tiap hari melihat orang datang minta bantuan. Kamu kan gak tahu peristiwa apa yang sudah dilalui keluargaku. Sekarang, menantunya sendiri yang mengalami. Masa iya ibu tega ngediamin kamu? Ini gak sekali dua kali, Jen. Sering. Kalau ada orang hamil, memang beginilah yang terjadi di komplek ini," kata Yogi. Aku cuma terdiam. Peristiwa barusan cukup membuat jantungku copot. "Terserah ibu saja, aku ikut," kataku akhirnya. Sementara waktu aku diungsikan oleh ibuku ke Yogyakarta. Hari-hari aku menunggu bayiku besar di kota pelajar yang syahdu ini. Yogi sebulan sekali menengokku dan anaknya. Syukurlah di sini tidak ada kejadian yang aneh-aneh. Menurut eyangku di sini banyak yang menjaga. Entah apa yang dimaksud. Tibalah saat kelahiran si jabang bayi yang lucu berjenis kelamin laki-laki. Akhir dengan selamat. Kami balik ke komplek ini. Yang pertama kali ingin kulihat adalah nomor 13 itu. Rumah tersebut sudah hancur dan tinggal puing, setinggi paha orang dewasa. Kemana wanita itu? Entahlah. Aku tak ingin kepo berlebihan. Yang jelas hawa di sana jadi lebih baik semenjak rumah itu tidak ada. Tamat. Ditulis oleh Ardini Maharani, Dwi Setyarini.